Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unmute kenapa guys? Unmute dulu semuanya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita kembali diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk ketemu lagi, kita diskusi lagi, kita sharing-sharing lagi, kita saling berbicara satu sama lain, kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan selalu serta salam semoga selalu tercurah kehariban dengan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, langsung aja. Yang pertama kita mulai dengan tadarusan dulu yang insya Allah akan dipimpin oleh saudari kita Dewi Agustina. Hari ini bisa dibuka teman-teman Al-Qurannya. Quran Surah Maryam ayat 22 sampai 34. Silahkan Dewi. Langsung saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بذرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق Allahul Azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dewi. Semoga baik yang membacakan maupun yang mendengarkan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini pun juga diberikan keberkahan dan kebermanfaatan. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang lagi-lagi improve diri. Nah, sebagai manusia, langsung aja ya guys, sebagai manusia kita itu kan akan terus berkembang nih, bukan cuma tentang fisik, namun juga perilaku. Nah, hari ini kita akan membahas tentang step-step self-growth. Nah,
Kali ini pemateri kita, teman-teman juga udah pada tahu, orang ini punya banyak banget pengalaman di bidang public speaking, di bidang kepengurusan, dan tentunya juga telah melewati step-step dari self-growth itu sendiri. Nah, gimana sih cerita dia dan tips dan trik dari dia buat kita-kita untuk mengembangkan diri kita lebih baik lagi? Langsung saja, Afragani Yoko Putri. Ya, terima kasih Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang teman-teman semuanya. Semoga semua yang berhadir hari ini semua dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Jadi hari ini insya Allah kita akan berdiskusi mengenai self-improvement atau 3 steps to self-growth atau pengembangan diri. Kenapa aku membawa topik ini? Alasannya adalah karena dalam hidup kadang-kadang kita pasti ngerasakan ada turning life point di dalam hidup kita di mana yang tadinya kita mungkin kurang baik, kemudian kita merasa, oh ini saatnya aku untuk berubah gitu. Mungkin apa yang aku sampaikan teman-teman semuanya udah pernah dengar sebelumnya, disampaikan oleh orang lain, atau teman-teman juga udah belajar sendiri. Cuma aku bring up lagi karena pentingnya kita sebagai manusia itu untuk terus diingatkan mengenai hal-hal yang semacam ini. Jadi semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita juga bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya apa sih 3 steps to self-growth yang aku rasa itu paling penting untuk kita ingat dan kita esensikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 langkah untuk perkembangan diri kita sebagai manusia. Yang pertama adalah kita harus bangkit, kedua produktif, 3 sehat. Nah, ini ada table of contents. Kita akan mendalami masing-masing dari step-step tersebut. Dari yang pertama, langkah pertama itu bangkit. Bangkit itu tidak hanya bangkit melawan kemalasan, tapi juga bagaimana cara kita bangkit dari masalah yang sedang kita hadapi, atau bangkit dari kesalahan di masa lalu yang pernah kita perbuat. Section yang kedua kita akan bahas tentang produktivitas. Karena dalam hidup kita nggak boleh menjadi manusia yang statis, tidak berkembang dan tidak explore new things gitu. Maka kita akan mencari tahu what are the signs of a human being yang udah considered sebagai orang yang produktif. Section yang ketiga, kalau misalkan kita udah produktif, kadang-kadang kita tuh bakal cepet capek gitu ya dalam kehidupan kita yang sibuk, misalkan sibuk berorganisasi, sibuk bersosialisasi, sibuk mengejar nilai untuk pendidikan. Kadang-kadang kita terlalu overwhelming dan kita lupa untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, terutama kesehatan mental. Karena akhir-akhir ini kita banyak banget ngeliat orang yang depresi lah, atau mungkin stres dan lain sebagainya. Maka itu aku bring up di sini, self-growth itu juga penting untuk menjaga mental health. Nah, nanti di section yang keempat ada yang namanya quiz. Jadi quiznya nanti ada sekitar 4 soal. Nanti teman-teman aturannya akan aku sampaikan lagi. Kalau misalkan ada yang berhasil menjawab paling banyak soal tersebut akan mendapatkan hadiah berupa e-money. Ini serius guys, e-money-nya nanti bisa dikirim bisa melalui Dana atau OVO atau GoPay. Nilainya bisa dinegosiasikan lebih lanjut, tergantung berapa soal yang benar. Jadi kalau bisa be prepared dan perhatikan materinya. Tapi perhatikan materinya jangan biar dapat duit ya guys, biar belajar juga kita sama-sama. Oke. Sebelum kita perdalam sectionnya, ini there's a fun fact. Jadi 90% otak anak itu berkembang sebelum dia berusia 5 tahun. Bayangin, dari kita lahir ke dunia ini, usia kita 0, dari kita bayi, yang otak kita tadinya masih kecil, belum bisa apa-apa, di bawah waktu 5 tahun, 90% itu perkembangannya begitu pesat. Kita yang dari nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita bisa belajar untuk ngomong, belajar untuk berjalan, dan masih banyak pelajaran lainnya. Nah, aku tuh hari ini tema PPT-nya kayak anak-anak yang gemes-gemes unch-unch gitu, karena alasannya itu, aku pengen kita kembali lagi ke masa kita di zaman anak-anak ketika perkembangan otak kita itu begitu pesat dan begitu signifikan. Maka walaupun kita udah dewasa, jangan sampai otak kita tuh diem aja gitu, kita udah merasa menjadi manusia terbaik dan kita akhirnya nggak mengembangkan potensi diri kita lebih lanjut. Oke, lanjut. Kita masuk ke section yang pertama, mengenai bangkit ya. Bagaimana cara kita untuk bangkit melawan kemalasan dan move on kesalahan. Yang pertama, how to fight against laziness. Ini aku mencantumkan data ini dari referensi penelitian seseorang, tapi aku lupa mencantumkan judulnya. Intinya beliau itu menyatakan bahwa ketika kita ingin fight against laziness, bisa pakai metode gain pleasure, avoid pain.
pain. Jadi caranya gini. Pertama, kita tuh nge-set goals atau nge-set target nih kepada diri kita. Dan kalau bisa targetnya ini jelas, nggak ngawang-ngawang. Contoh, target yang ngawang-ngawang itu aku pengen lulus kuliah. Udah gitu aja. Nggak ada spesifikasinya lagi mau lulus dalam waktu berapa tahun dan lain-lain. Maka clear target di sini maksudnya adalah kita tuh set goals yang spesifik. Aku ingin lulus kuliah dalam waktu 3 tahun, cum laude, dan dengan harapan dalam 1 tahun setelah lulus aku langsung mendapatkan pekerjaan. Itu artinya kita sudah nge-set target yang jelas dan spesifik. Kalau target kita udah di breakdown kayak gitu, nanti kita lebih gampang untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mencapai target tersebut. Kemudian ketika kita tidak melakukan kegiatan yang menunjang tercapainya goals kita bisa memberi hukuman pada diri kita sendiri. Kita yang paling tahu apa hukuman yang tidak kita sukai, jadi hal ini relatif ke setiap orang bisa beda-beda. Dan kita juga bisa memberi reward kalau misalkan kita udah bekerja keras, atau misalkan setiap semester IPK kita cum laude nih, kita bisa nge-reward, misalkan bisa jalan-jalan atau apa gitu, quality time sama diri sendiri. Itu harus kita tegaskan punishment dan reward ini. Dan the most important thing adalah jangan pernah menunda. Karena sekali kita menunda-nunda untuk melakukan sesuatu, biasanya akhirnya tuh lama kekerjainnya gitu. Akhirnya bisa jadi malah terbengkalai dan gak dikerjain sama sekali. Maka kalau aku lagi misalkan prepare buat lomba, atau aku lagi mau lomba debat, itu kan harus research banyak ya, kalau debat bahasa Inggris waktu SMA dulu. Jadi itu beberapa hari sebelum lomba, itu udah, kalau misalkan aku mau research, gak pernah aku tunda-tunda, karena takutnya nanti terlalu sibuk sekolah sampai lupa buat research materi lomba itu. Makanya itu jangan pernah menunda sih kalau menurut aku. Kemudian yang selanjutnya adalah gimana cara bangkit dari kegagalan. Karena semua orang dalam hidup pasti kita semua punya masalah. I know that semua orang punya masalah dan kita nggak usah nge-compare masalah siapa yang lebih besar gitu. Aku pun juga hidup banyak masalah. Namun yang perlu kita pahami adalah ini adalah salah satu quotes paling favorit aku dari Ali bin Abi Thalib. Beliau itu menyatakan, yakinlah bahwa akan ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Jadi gini, kalau misalkan kita punya masalah dalam hidup ini, atau kita pernah gagal saat mencoba melakukan sesuatu, let's say contohnya misalkan gagal SNMPTN, atau gagal UTBK, atau ujian mandiri, then congratulate yourself. Ucapkan selamat kepada diri sendiri, karena artinya kita at least sudah punya ambisi, kita udah punya goals untuk diri kita sendiri, dan kita tuh berani melangkah untuk mencoba melakukannya. Walaupun mungkin belum berhasil, tapi one step at a time. Kegagalan termasuk ke dalam bagian dari proses itu sendiri. Teman-teman mungkin tahu aku pernah jadi ketua OSIS di SMP sama di SMA, tapi sebelum itu, waktu aku masih SMP di Jakarta, aku di OSIS pun nggak keterima, guys. Nggak keterima di OSIS, bahkan jadi anggota sekbid pun nggak keterima. Nah, dari situ aku belajar, dari teman-teman yang keterima, aku tuh belajar gitu waktu aku di Jakarta. Gimana sih kok kalian bisa keterima, apa saja yang kalian sampaikan, terus mereka ngajarin aku kayak visi misinya harus begini, kemudian perbaiki diri sendiri dulu, terus belajar time management dan lain sebagainya. Jadi it's okay to fail sometimes, it's okay, karena itu termasuk bagian dari proses. Lanjut. Ini masalah bangkit dari keterpurukan, kan Dewi tadi alhamdulillah sudah membacakan Quran Surah Maryam ya. Nah, kalau di ayat 23 itu disebutkan bahwa Maryam itu beliau pernah begitu putus asa dan terpuruk setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau berkata lebih baik mati saja dan lebih baik dilupakan gitu. Apakah beliau berkata karena keimanannya kurang dan apakah karena kurang ibadah? Tentu saja tidak, karena beliau adalah orang yang ahli ibadah gitu, bahkan jauh melebihi kita semua di sini. Beliau mengatakan itu memang karena sudah mengalami masalah yang bertubi-tubi kan, beliau itu difitnah oleh orang-orang dan juga harus melahirkan sendirian di tengah antah berantah. Tentu saja itu masalah yang sangat berat. Tapi akhirnya dalam Quran Surah Maryam juga diceritakan bahwa akhirnya beliau itu bangkit, mampu menemukan harapan dan kekuatan untuk terus melanjutkan hidupnya, karena anaknya juga kan merupakan seorang nabi yang berperan penting bagi kemajuan umat Islam. Nah, jadi dari kisah beliau ini yang bisa kita simpulkan adalah ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki problem atau troubles, solve the problem or leave the problem. Ada masalah yang bisa kita selesaikan. Ada pula masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Misalkan orang-orang ngebully kita nih, ya kita kan melawan, misalkan kita melawan, tapi mereka terus melakukan hal tersebut, atau misalkan ada masalah lainnya yang itu tuh faktor eksternal yang tidak bisa kita hentikan.
misalkan kondisi politik Indonesia gitu kan, itu hal yang besar yang sulit untuk kita ubah sendiri. Ya udah, kita nggak usah terlalu berfokus pada hal tersebut. Do not live with our problems. Kalau kita bisa selesaikan, ya selesaikan. Kalau ternyata kita tidak bisa, ya udah, leave the problem and life goes on, guys. Jangan sampai problematika dalam hidup kita malah membuat kita stuck up di satu poin dan nggak membuat kita semakin maju. Lanjut. Nah, ini section 2. Kita udah bahas nih tentang gimana sih kita bisa melawan rasa malas, kemudian gimana kita bangkit dari masalah yang kita hadapi dalam hidup. Selanjutnya adalah kita perlu untuk be productive. But how to be productive? Pertama, kenapa sih kita harus produktif? Kenapa sebagai manusia kita harus terus berprogres dan terus berkembang? Jadi dari ada sebuah hadis yang intinya itu menyatakan bahwa Allah itu mencintai orang yang beriman, yang berkarya. Dan juga Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Pastilah kita dalam hidup ini hidup karena Allah dan untuk Allah kan. Karena Allah kita pengen dicintai Allah dan kita pengen Allah itu ridho terhadap segala kegiatan yang kita lakukan. Maka kalau bisa kita menjadi manusia yang produktif agar mendapatkan cinta dan ridho dan kasih sayang Allah tersebut. Dan Allah juga suka orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Nah, produktif dalam hal bisa kita bagi jadi tiga turunan ya. Yang pertama produktif untuk akhirat. Contohnya, ibadah itu dibagi jadi dua kan guys. Ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh ini ibadah yang bersifat tertutup. Artinya pelaksanaannya itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bersifat fleksibel. Sudah diatur dari Al-Quran dan dari hadis sudah ada tata cara pelaksanaannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kita itu tinggal mengikuti. Contohnya kayak puasa, sholat 5 waktu, kemudian pergi haji, itu hal ibadah-ibadah yang bersifat tertutup, tidak bisa diganggu-gugat tata cara pelaksanaannya. Kemudian kalau ibadah ghairu mahdoh ini kayak bermuamalah, kayak bersosialisasi dengan manusia, kemudian cara kita bernegosiasi dan hal tersebut itu kan dicontohkan juga dalam hadis. Namun cara pelaksanaannya lebih bersifat terbuka. Jadi kalau mahdoh ini lebih bersifat tertutup karena tidak bisa diganggu-gugat, ibadah ghairu mahdoh ini bersifatnya lebih terbuka. Kemudian produktif juga bisa dalam hal-hal yang menunjang kesuksesan di duniawi. Contohnya kayak kita mengejar nilai tinggi di sekolah, mengejar nilai tinggi di kuliah atau di mana-mana, itu pokoknya hal-hal yang bisa menunjang kesuksesan duniawi kita. Nah, paket combo adalah ketika kita berhasil dan sudah terbiasa meniatkan setiap aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat kita sebagai ibadah. Maka insya Allah pahala kita mengalir dan urusan dunia kita pun juga insya Allah lancar. Semoga kita semua mampu ya meraih paket combo ini dalam hal produktivitas agar kita tidak senantiasa terlalu fokus sampai dunia aja sampai lupa urusan akhirat juga. Nah, ini ada beberapa contoh ajaran Islam mengenai produktivitas hidup. Ini aku mengutip dari Ustazah Poppy. Beliau adalah seorang ustazah alumni dari jurusan Teknik Lingkungan UI tahun 94 yang pernah datang ke UI dan menyampaikan materi ini mengenai ajaran Islam mengenai produktivitas hidup. Saat itu pembawaannya itu sangat mengena gitu di hati para pendengarnya. Jadi ini beberapa aku kutip yang paling berkesan mengenai produktivitas hidup. Yang pertama adalah Islam menekankan umatnya untuk produktif membaca. Kita ini udah sama-sama tahu lah mengenai Quran surah Al-Alaq yang pertama terbit kan, dia dari Al-Quran kan Quran surah Al-Alaq. Pertama itu kita disuruh membaca. Dan membaca di sini banyak banget kan guys buku di dunia ini yang bisa kita baca. Contohnya aja kemarin Pak Ihsan sudah melakukan bedah buku, Masya Allah. Itu keren banget karena tidak semua orang bisa melakukan hobi ini. Mungkin sebagian orang merasa kayak membosankan, sulit, dan lain sebagainya. Cuma kalau kita start one step at a time, insya Allah bisa mulai dari hal-hal yang mudah dulu. Kalau aku kayak mulai dari hal mudah kayak buku-bukunya Wirda Mansur, itu kan bahasanya ringan banget kayak lo gue gitu aja. Nanti kalau udah dari yang mudah bisa sedikit demi sedikit berangsur ke kitab-kitab yang lebih membutuhkan kompleksitas berpikir gitu. Terus yang kedua adalah Islam menganjurkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini sempat kita singgung juga nih tadi. Pak Zaki kan sudah menjadi moderator selama beberapa minggu kebelakangan ya. Dan beliau merasa lelah katanya tadi. Namun ini benar sekali, kita itu harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dan kalau bisa kita jangan lelah gitu dalam berbuat kebaikan. Masya Allah, terima kasih Pak Zaki atas jasanya.
Kemudian hari ini alhamdulillah digantikan oleh Anissa dan kemarin juga sempat dimoderatori oleh Pak Yaris. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus yang ketiga ada lagi, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa memanfaatkan usia dan rezeki secara produktif. Kita pasti udah sering banget lah ngelihat hadis ini mengenai nanti kita itu akan ditanya umur kita dihabiskan untuk apa dan masa muda kita digunakan untuk apa. Nah, mumpung kita masih muda lah ya, kita masih bisa dibilang masih muda. Ini tuh masa-masa keemasan kita banget karena juga anak muda yang beriman itu nilainya kayak lebih tinggi gitu loh daripada orang yang sudah tua, yang sudah berumur baru menjadi ahli ibadah. Kalau misalkan kita dari muda udah terbiasa terpaut dengan Allah, insya Allah itu tuh bakal lebih bernilai gitu. Jadi kalau bisa kita memanfaatkan usia dan rezeki kita secara produktif. Bisa rajin sedekah, bisa kalau misalkan kita kaya raya gitu, bangun masjid. Kalau kita masih belum berkemampuan, bisa as simple as giving smile to others ketika kita bertemu. Karena senyuman kita untuk saudara kita kan juga termasuk sedekah. Jadi kita manfaatkan usia dan rezeki kita secara produktif. Nah, ini beberapa tips and trik kehidupan mengenai cara produktif. Kita bisa mulai dari mengetahui minat dan bakat. Ini banyak banget tes-tes untuk mengetahui minat bakat. Dan biasanya kalau di umur segini kita juga udah mulai tahu lah ya gimana minat bakat kita. Terus kita harus senantiasa explore new things. Kadang-kadang kita ini punya skill, tapi kita tuh belum pernah nge-explore skill itu. Jadi kita nggak tahu kalau kita jago ternyata dalam bidang itu. Kalau kita rajin nge-explore, insya Allah makin banyak gitu horizon skill kita, skill wawasan kita makin berkembang. Nah, kemudian bisa menguasai hard skill dan soft skill, jangan suka menunda, dan kalau bisa, kalau kita udah produktif, tetap konsisten dan tetap istiqomah. Walaupun emang berat banget, it's okay to fall down sometimes, but we have to get up and get back on our track again. Nah, ini beberapa contoh soft skills yang sekiranya tuh sangat bermanfaat di kehidupan kita ya. Apalagi nanti persaingan dunia kerja tuh semakin berat kan, dan kita jadi manusia harus semakin berkualitas gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri kayak communication skills, self-motivation, problem solving, terus time management, dan masih banyak lagi. Ini skill-skill yang bisa dari sekarang mulai kita latih supaya kita mulai semakin jago gitu dalam menguasai hal ini. Nah, ini contoh aja, kalau misalkan kita mau, kita bisa bikin kayak to-do list tiap harinya, apa yang harus kita lakukan, kita centang kalau udah, dan ini tuh bakal jadi reward buat diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita berhasil men-tick off semua to-do list yang mau kita lakukan, maka insya Allah kita tuh rasanya jadi lebih puas, jadi lebih bahagia, dan juga kita bisa ngasih reward untuk diri kita sendiri, dan bisa kita kasih punishment kalau ternyata kita nggak memenuhi semua to-do list kita. Jadi intinya di section 2 ini adalah cycle of productivity mengandung 1, set your goals, set your target, be clear, be specific. Kalau kita udah punya goals yang mau kita penuhi, langkah yang kedua, kita harus belajar dan harus bekerja keras untuk mencapai goals dan target tersebut. Ketiga, kalau kita udah berhasil atau kalaupun kita gagal mencapai target itu, share your knowledge dan share our experience. Bagikan pengalaman kita ke orang lain dan jadikan orang belajar dari kesalahan kita gitu. Kayak contohnya waktu aku mengalami kegagalan, orang-orang kan nanya gitu, kenapa jadi gagal, dan di situ kita bisa sama-sama merefleksikan diri, oh kenapa aku gagal ya, kenapa dia berhasil, dan dari situ bisa belajar lebih lanjut gimana supaya kedepannya itu nggak mengalami kegagalan yang sama. Dan yang keempat, repeat. Kalaupun kita udah berhasil meraih goals kita, contohnya kayak kemarin kita SMA pengen kuliah di tempat yang kita inginkan, terus sekarang kita udah berhasil masuk ke tempat yang kita impikan itu. Apakah kemudian goals kita sudah terpenuhi? Tentu saja tidak. Ketika kita sudah berhasil meraih mimpi kita, maka set new targets, set new goals. Misalkan di kuliah itu kita pengen jadi mapres atau pengen jadi apa, jadi bikinlah goals baru. Oke, itu tadi mengenai produktivitas and cycle of productivity. Sekarang masuk ke section 3, mengenai mental health atau mental wellness. Jadi kalau kita pengen menjadi manusia yang tetap produktif selama kita hidup di dunia ini, pasti kita harus take care of our mental health. Karena saat ini kayaknya isu yang panasnya gitu ya dibicarakan oleh orang-orang saat ini. Di mana ada orang, nauzubillah min dzalik, melakukan bunuh diri, ada pula yang sudah tidak kuat dengan tekanan kehidupan yang ia alami, hingga ia
mengalami masalah mental health dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu kita sebagai manusia dan sebagai umat Islam juga harus belajar men-tackle isu ini gitu gimana. BTW perlu diingat bahwa mental health ini kayak penyakit fisik guys sebenarnya. Jadi misalkan orang lagi penyakit kanker, nauzubillah min dzalik, atau kena penyakit apa gitu ya. Apakah kita menyuruh mereka yang kena kanker ini untuk sabar aja? Tentu saja tidak kan, pasti kita menyuruh mereka untuk berobat ke rumah sakit, mencari treatment supaya mereka bisa sembuh. Begitu pula dengan mental health. Ini tuh lebih kepada disease gitu ya, penyakit yang beneran gitu. Jadi ketika mereka ada masalah, depresi, stres, kita nggak bisa as easy as saying, oh ya udah sabar aja ya, mungkin kamu kurang bersyukur gitu. Kita nggak boleh menjadi orang-orang yang ignoran dan tidak peka seperti itu. Karena mental health itu tidak sama dengan orang yang kekurangan iman. Kita sering banget nih dengerin orang, itu bunuh diri, nggak ada imannya, orangnya nggak suka ibadah gitu-gitu. Enggak, they're not equal. Mereka bukan hal yang sama. Kayak contohnya tadi, Maryam, beliau itu ahli ibadah yang solehahnya Masya Allah, Allahu Akbar, dan beliau pun sempat berpikir untuk melakukan suicide, untuk mengakhiri hidupnya saja gitu loh, saking depresinya beliau. Berarti dari situ kita bisa melihat mental health itu nggak sama tingkat keimanan seseorang. Maka kita nggak bisa bilang ke orang yang depresi untuk sekedar sabar aja, atau sholat aja, atau doa aja. It's good to say this kind of things, tapi lebih baik kalau kita nyuruh dia untuk mencari treatment yang lebih baik, kayak go to psycholog atau orang yang lebih ahli, karena biar bagaimanapun juga kita tidak ahli dalam bidang tersebut kan. Oke. Ini ada sebuah quotes atau penjelasan gitu dari Zakiyah Darajat. Beliau adalah seorang psikolog Islam yang sudah go internasional, lumayan terkenal. Nah, ibu ini bilang bahwa ketenangan dan kebahagiaan jiwa kita itu tidak tergantung kepada faktor eksternal atau faktor dari luar, seperti keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Melainkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa kita itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Dari cara dan sikap kita memandang atau menghadapi suatu hal. Sebelumnya ini sudah pernah kita bahas mengenai berpikir positif ya. Itu adalah hal yang sangat bagus dan hal yang paling basic yang harus kita kuasai. Gimana cara kita memandang dunia ini tuh dengan kacamata kebaikan aja gitu loh. Jangan sampai kita tuh ada masalah memandangnya itu kayak gede banget gitu. Padahal kan pertolongan Allah dan kuasa Allah jauh lebih besar daripada apapun masalah yang ada di dunia ini. Maka kita harus mengubah cara pandang kita dari dalam. Nah ini cara awal untuk men-tackle kita supaya nggak depresi atau frustrasi atau terjun lebih dalam memiliki penyakit mental. Alhamdulillah. Kemudian ada pula mengenai pandangan Islam tentang penyakit jiwa. Ini disebutkan dari Hasan Muhammad Asy-Syarqawi dalam kitabnya Nahwu Ilmiah Nafsi. Beliau membagi penyakit jiwa dalam 9 bagian. Jadi maksudnya ketika orang memiliki penyakit jiwa, biasanya ada beberapa tanda-tanda sifat ini dalam dirinya gitu. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari ke-9 hal ini ya, yaitu pamer, gampang marah, habis itu orangnya lalai dan gampang pelupa gitu, terus was-was aja hidupnya tuh nggak tenang, gampang frustasi menghadapi masalah, rakus atau tamak, terperdaya, gampang terperdaya gitu loh di dunia ini, sombong atau ujub, dengki, dan iri hati. Nah, ini tuh semuanya termasuk ke dalam penyakit jiwa kan, penyakit-penyakit dalam hati kita yang sebenarnya bisa kita atur gitu. Ketika kita marah kan kita bisa ngatur gimana cara kita mengontrol emosi kita. Ketika kita bersifat sombong itu juga bisa kita atur dalam hati kita, gimana cara supaya tidak sombong. Jadi hal ini sebenarnya bisa dicegah kalau kita nggak mau depresi, bisa kita cegah dari awal supaya hati kita itu senantiasa berpikiran positif dan tetap jaga gitu dari hal-hal yang sekiranya tidak baik seperti ini. Oke, wah nggak kerasa ya guys, saatnya kuis guys. Baik, kita sudah masuk ke section 4, yaitu kuis. Jadi rules-nya begini, nanti aku akan bacakan soalnya, kemudian aku akan bacakan pilihan jawabannya. Jadi soalnya ada yang pilihan ganda dan ada yang analisis. Nah, kalau misalkan aku sudah selesai membacakan soal dan membacakan pilihan jawabannya, aku akan ngitung kayak 5, 4, 3, 2, 1, terus teman-teman siapa aja yang paling cepat langsung bisa menyampaikan jawabannya. Kalau misalkan
nggak ada yang jawab, kayak diem aja, nanti aku bisa pilih orangnya atau soalnya kita skip. Tapi kalau bisa sih semuanya tetap berpartisipasi ya. Tahu nggak tahu, sebut aja guys, nggak apa-apa, jawab aja. Nanti beneran, it's real, you will get e-money. Bisa dapat e-money guys kalau kita berhasil menjawab soal dengan benar. Pokoknya siapa yang jawabnya paling banyak yang benar, kayak lebih dari 2 soal benar gitu, nanti berkesempatan untuk menang. Oke? Tolong jawab aku dong guys, apakah semuanya siap? Siap. Siap. Moderator boleh ikut kan? Iya boleh moderator boleh ikut. Kita tidak ada diskriminasi sosial di sini, semuanya boleh. Diskriminasi jabatan. Jadi aku bacain soal, aku bacain pilihan jawaban, terus aku countdown dari 5 sampai 1, terus nanti kalian langsung aja ngomongnya langsung kayak aku, terus habis itu aku pilih siapa yang paling cepat sebut nama. Kedengarannya. Boleh sebut nama. Soalnya aku bingung kan ya, siapa aku. Nanti yang namanya kedengarannya paling cepat gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yang gugup guys. Baik, kita mulai ya. Kuis soal yang pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdhoh? A. Ibadah yang bersifat tertutup. B. Ibadah yang bersifat muamalah. C. Ibadah yang fleksibel waktu pelaksanaannya. Dewi. Baik, silakan Iksan. Tapi Iksan, di lain waktu tolong tunggu sampai selesai dibacakan jawabannya dulu ya, saudara. Bersemangat ini ya. Maaf. Silakan, saudara. Ya, jadi ibadah mahdhoh itu adalah ibadah yang tertutup, yang bersifat tertutup. Oke, baik. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut, bersifat tertutupnya itu kayak gimana? Seperti yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis, yang tidak fleksibel, sudah ada waktunya, sudah ada tata caranya, dan tidak bisa seenaknya gitu. Iya, mantap. Baik, 1 poin untuk Bapak Iksan. Siap-siap teman-teman untuk soal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu soal dan jawabannya saya dibacakan, baru sebut namanya ya teman-teman. Tapi ini baru yang pertama, jadi kelonggaran. Soal yang kedua. Apa saja sifat yang termasuk ke dalam penyakit jiwa? A. Ria, tertekan was-was. B. Ria, terperdaya, tercela. C. Ria, ujub, rakus. Ayo. 5, 4, 3, Kimi. Iya, mantap. Saudara Kimi, silahkan. Penyakit jiwa ya. C ya, Ria, ujub, rakus. Salah aja. Iya benar. Gara-gara Kimi bilang salah ya, terus aku mikir apa salah ya. Benar. C benar. Mantap. Iya. Oke, ini memang agak menjebak. 1 poin untuk saudara Kimi. Nanti kalau semuanya sama-sama 1 poin, nggak ada pemenangnya ya guys. Bisa. Jadi 1 orang harus menjawab lebih dari 1 gitu, supaya poinnya ada beberapa gitu. Ya terus soalnya cuma 3 ya? 3 apa 4 ya? Atau aku lupa guys. Kita jalani saja semua ini. Baik. Iya. Soal yang 3, Bismillahirrahmanirrahim. 3. Quran Surah Maryam ayat ke-23 menceritakan tentang A. Kebangkitan Maryam, B. Keputusasaan Maryam, C. Kesaksian Nabi Isa alaihissalam. 5, 4, Dewi. 3. Iya, mantap saudara Dewi, silahkan. Saudara Dewi. B. Keputusasaan Maryam. Iya, benar sekali. 1 poin untuk saudara Dewi. Saudara Dewi. Alhamdulillah. Saudari Dewi. Nah, semuanya 1 poin, nanti beneran nih guys. Nggak ada menang. Yang sudah jawab, jangan jawab lagi lah. Yang sudah jawab, jangan jawab lagi. Jadi iya, semuanya iya, 1 jawab, poin. jawab lagi. Biar dapat. Jadi nggak ada menang. Oh, bagi merata, Allahu Akbar, subhanallah. Ingat, jangan jawab lagi. Ini kayaknya soalnya habis ini analisis deh. Kalau analisis nggak pakai waktu deh, semuanya boleh jawab deh. Semuanya boleh jawab. Ntar menang dong. Kita kerjasama dulu. Menang ya. 3 hal produktif yang telah kamu lakukan di masa di rumah aja dan sebutkan manfaat yang kamu rasakan. Baik, silahkan. Siapapun. Kimi. Dewi. Banyak kegiatannya nih. Silakan langsung disebutkan saudari Dewi atau saudari Kimi tadi. Terserah. Siapa kakak dan apa juga?
Ya udah, saudari Dewi dulu, kemudian saudari Kimi ya, silahkan. Pertama banyak ikut seminar, Masya Allah. Baik. seminar online, dan itu ya belajar lah manfaatnya. Terus banyak jadi lebih banyak baca Quran. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah, Allahu Akbar. Terus bikin video. Bikin video, buat apa tuh guys, video? Video sama Afra. Oh, live ya. Ya. Live. Oh ya, ditonton ya guys, live Dewi. Setiap hari apa, Dew? Belum tahu lagi. Tonton di DNA ya guys, di IGTV-nya Dewi. Baik. 3 ya tadi dengan manfaatnya, alhamdulillah. Semoga bisa istiqomah ya sobat. Terima kasih. Kemudian tadi saudari Kimi. Tadi aku habis mendengar Dewi kayak wow produktif banget, jauh banget lawanku. Aku sama sekali kayak yang seproduktif itu kayak itu. Nah cuma dari yang liburan nih kan, Selama di rumah aja nih. selama di rumah aja ya akhir-akhir ini sih lebih suka membaca. Itu yang menurutku yang produktif aku karena karena yang dilakukan keluar rumah juga kadang-kadang membaca buku sih. Yang kalau terakhir kali kita bikin podcast itu ya Freya, itu menurutku produktif. Tiap hari research masalah ini. Kawanan podcast gitu Kak. Iya tahu. Ya, Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Ya. Terus itu kayak Dewi juga meningkatkan iman gitu ya, mengaji lebih banyak lagi. Masya Allah. Itu sih Alhamdulillah. akhir-akhir ini lebih banyak membaca aja sih produktifnya, enggak ya? Soalnya lebih sering di rumah gitu ya, jadi lebih leluasa untuk membaca gitu ya sobat. Iya. Baik, bagus sobat. Sekarang lebih banyak masak. Masak? Iya, sama aku juga jadi belajar masak. Aku enggak. Mantap. Lain. Siapa tuh berbicara? Yang lain gimana yang lain? Oh iya, yang lain gimana yang lain? Ini ada siapa aja sih pengunjungnya? Aku buka dulu listnya ya. Nisa gimana Nisa? Teman-teman. Anissa. Wah, ada Nisrina Amalia. Nggak ada bunyinya. Halo Nisrina. Wawancara Ifra. Halo Nisrina, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan kami dari Luwak white coffee. Bukan. Ya. Waalaikumsalam. Halo Nisrina. Waalaikumsalam Kak, halo. Makasih udah dateng. Boleh Terima ya kasih. ceritain 3 hal produktif yang telah kamu lakukan di masa di rumah aja? Alhamdulillah tertimbun soal TBK. Oh iya lagi berjuang ya. semangat. Semangat sobat. Amin. Rina. Terus gimana lagi belajar UTBK nih berarti 1, 2 apa lagi nih? Terus Nonton dan alive ya. Phone apa? Disimpan rumah. iya sih pokoknya beres-beres mulu tiap hari. Wih, Iya. kebersihan Karena- sebagian dari iman. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena dulu sering kan sekolah sampai sore tuh, jadi kadang sudah capek dan sekarang sudah tidak ada kerjaan lagi selain belajar. Jadi ya lebih banyak beres-beres. Mantap. Satu lagi apa? Sama sih kayaknya kayak Kak Kimi, baca buku juga Oh, mantap. 3B ya, berarti belajar, beberes, membaca. dan baca buku. Alhamdulillah. Luar biasa. Baca apa ya? Beres dan baca. Terima kasih Nisrina, semoga bisa istiqomah menjalani keproduktivitasannya ya. Semangat UTBK-nya, teman-teman, mohon doanya. Semangat. Terima kasih, mohon doanya semuanya. Amin. Semoga Semoga diterima yang yang terbaik. terbaik. Amin. Allah amin. Semangat Allahu Akbar. Nisrin. Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Semangat Nisrina. Semangat. UTBK berat, aduh sedih bayangkan. Berat.
Next, tapi kamu masih bisa nih Serena. Next, ada siapa Iya, lagi tamu kita pada hari ini, bintang tamu? Pak Yaris. Halo dalam saudara Yaris, apakah terhubung? Halo. Hai, Assalamualaikum. Bapak bisa ceritakan 3 hal produktif yang telah dilakukan di masa di rumah aja? Apa ya? Saking banyaknya Insya beliau Allah lupa. saking banyaknya Beliau lupa. perlu inget-inget lagi. Itu Mas. Mungkin lebih baik itu dah. Lebih baik orang-orang yang ada di sini dah lebih produktif. Ya. Anda tidak percaya diri itu. Anda tidak berpikir Terendah untuk meroket saudara-saudara. Biasanya orang seperti ini menyembunyikan kelebihannya. Anda jangan seperti itu. Itu tidak berpikir positif itu. Oh iya, tidak berpikir. Maaf, saudara saya setelah seuzon. Sorry. Yaris maksudnya Yaris, bukan Afra. Oh iya. Oke, bisa dilanjut Bapak Yaris. Itu yang pertama belajar bahasa Inggris. Jadi mengulang pelajaran yang lalu aja lah. Oh iya, mantap. Memang. Belajar buat semester 3. Masya Allah. Allah Akbar. Keren sekali. Subhanallah. Allah. Hidup PTB. Allah Akbar. Allah. Ampun Lord. Keren sekali. Alhamdulillah. Apalagi Pak? Aduh, ujub dah. Astagfirullah. Belajar untuk semester Itu bukan kayaknya ujub. paling produktif. Itu bukan ujub. Anda tawadu pada Ini tempatnya. aja nih. Kalau yang lain kan baca buku. Mungkin agak aneh lah sedikit baca berita lah. Tapi itu baca berita yang internasional yang apa? Masya Allah. Oh mantap. Melek gitu terhadap kondisi dunia ini. Mantap. Pemilihan presiden. Bisa belajar dari hal tersebut. Thank you guys. Generasi Buat saya ujub. Baik, terima kasih berbagi pengalamannya Bapak Yaris. Kemudian siapa lagi bintang tamu kita yang belum diwawancarai? Bapak Bisma. Bapak Bisma, apakah hadir Bapak Bisma? Mbak hadir. Assalamualaikum, bisa sebutkan 3 hal produktif yang telah dilakukan di masa di rumah aja? Apa ya? Paling ya belajar buat kuliah, belajar UTBK, ya sama apa ya? Itu aja kali ya. Nggak ada lagi. Belajar buat UTBK, mau ngulang kah Bapak Bisma? Doain ya. Wow, Masya Allah, Semangat. langkah besar dalam kehidupan. FKUI. Semangat. Doain ya. Amin, amin. Semoga berhasil. Kalaupun Amin. tidak, tetap semangat apapun hasilnya. Siap. Semangat. Satu lagi Ya. ya paling ya seminar-seminar kayak gini sih banyak juga. Gitu doang. Wih, seminar kan nih? Seminar itu mana seminar sudah? Ini diskusi ya, mirip ya. Iya, Pokoknya iya. kayak gini-gini lah. Oh iya, siap. Baik. Semoga tetap istiqomah. Selamat belajar. Iya. Kemudian siapa lagi yang belum? Bapak Zaki ini tadi sempat live ya. Ada apa Bapak? Tidak Halo dapat Bapak dana. Zaki. Orang tadi. Oh iya, baik. Hauran. Bisa ceritakan 3 hal produktif yang Jangan dilakukan? ceritakan hauran tadi itu apa? Hauran tadi kah? Panggilan kuitan. Masya Allah. Masya Allah. Benar, Masya benar. Allah. Tambahkan panggilan orang tua, teman-teman. Ya, Bener. lanjutkan yang produktif tadi apa? 3 hal produktif. Apalah? Mulahkan buah nikam gawian. Betul. Kakak ada jaki kita pegawi. Benar-benar. Ini kepala sekolah ya, nggak ada kepala sekolah lembaga diskusi Kepala ini. sekolah. Terima Kepala kasih sekolah Bapak tapi Kepala kada digaji kayak apa ya? Digaji oleh Allah. Baik kan Bapak Kepala Sekolah, awalnya memang gajinya ada di akhirat nanti, pahala. Amin, amin. Pahala. Iya pahala ya. Amin. Gajinya. Aduh. Nah, engkau akan lupa ke segala kesulitan yang akan engkau alami. Masya Allah, amin. Kata apa tadi? Udahan ikhlas aja ya Allah. Iya, amin. Iya, amin ya Allah. Apa ya? Gak ada kesibukan kayaknya. Tidur, makan, bangun, mandi. Tidur Hidup lagi. itu sibuk jalan hidup. Baik. Ada Boleh. sih. Boleh. Apa ya?
Kasih tahu nggak ya? Aduh, kita lagi bikin event Olimpiade sih. Oh, yang matematika itu ya? Kerja sama anak-anak adalah. Baik, proyeknya masih rahasia ya guys. Ya nantilah tunggu tanggal mainnya. Reborn, tunggu post tanggal mainnya, asik. Baik, semangat Bapak Kepala Sekolah. Kepala sekolah di sini. Afifah, oh iya, saudari Afifah, Ibu Afifah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya, boleh diceritakan Ibu bagaimana 3 hal produktif yang telah dilakukan di masa di remaja ini, Ibu? Silahkan. Kayaknya kada seproduktif itu sih, Mbak Peo. Kayaknya mungkin Membuat karya. ikut les online. Insya Allah bekerja itu, mencari nafkah. Bagus, Ibu. Ikut les, bukan ngeles. Bukan mencari nafkah dong. Oh iya, ngeles ya, maaf. Terus, apa ya, kayaknya kira-kiranya lebih lagi tertarik bikin video animasi kayak gitu. Keren banget. Apalagi yuk, kayaknya itu aja. Oh, kayaknya akhir-akhirnya di organisasi bikin ya melakukan sesuatu di organisasi lah. Kayaknya Masya Allah, semangat menghasilkan karya terus ya, saudari. Semangat ya, Bibi. Tapi istiqomah. Semangat ya. Mantap. Siapa lagi yang belum deh? Bapak Iksan kayaknya belum nih, dari tadi ikut berkomentar tapi ternyata belum menceritakan tentang dirinya. Iksan dia suka Dan gimana Bapak Iksan tadi katanya banyak nih hal produktif yang telah dilakukan. Bisa disebutkan nggak? Apa sih banyak itu apa saja? Saya nggak ada bilang banyak ya. Tadi bilang banyak. Oh iya baik. Apa saja itu bisa tidak ada terlalu diceritakan? banyak sih. Hal produktif yang saya lakukan apa ya? Ya tadi seperti yang sama dilakukan oleh kawan-kawan, membaca buku. Yang seperti yang Afra katakan tadi, mengeksplor bakat tadi, belajar gambar, belajar mengedit ya, terima kasih Kak Jaki, belajar TOEFL, dan belajar mata kuliah semester depan. Masya Allah. Yang katanya mata kuliah itu satu angkatan pernah tidak lulus, jadi saya takut kan. Waduh, serem ya. Ya itulah tapi lebih produktif buanmu lah. Semangat ya Bapak Iksan, semoga bisa berhasil di mata kuliah yang menjadi momok gitu ya bagi Iya, betul angkatan sekali. sebelumnya gitu. Semangat teman-teman semuanya yang telah melakukan hal produktif. Terima kasih telah berbagi kisah. Semoga kita semua bisa terus berfokus gitu mencapai target-target yang sudah kita tentukan bagi diri kita sendiri. Mungkin kalau pemicu dari aku udah selesai sih, udah itu doang. Thank you. Kembali lagi kepada moderator. Wah, seru banget ya guys. Kayaknya banyak nih input-input baru atau reminder lagi buat kita-kita untuk melaksanakan hal-hal yang lebih produktif. Apalagi di waktu pandemi kayak gini, kita nggak bisa kemana-mana. Gimana sih caranya kita bisa memproduktifkan kegiatan-kegiatan gitu walaupun masih di rumah aja. Oke, langsung aja sesi selanjutnya itu ada sharing atau tanya jawab buat teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditekankan atau ada yang mau di-sharingkan, silahkan banget. Bisa lewat chat dulu yang mau, terus nanti baru ngomong. Ada yang mau nanya atau ada yang mau sharing? Yuk guys. Ayo. Mungkin kalau berapa menit nggak ada, kita bisa langsung evaluasi. Jangan lari Anda, mohon maaf. Jangan. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita Oke, guys. kekurangan penanya. Pro player penanya kita hilang. Tahu lah siapa Yosan. Siapa? Aduh, aku merasa kehilangan satu orang, San. Gak satu sih, Pak dua. Dr. Wildan. Wildan, Abang Wildan nih. Dan satu lagi. Profesor Fajar. Nah, betul. Fajar itu yang paling ekstrem pertanyaannya.
kritikus kita. Kritikus politik. Udah filsuf. Filsuf, aduh ya Allah. Next guys, next. Oke, pertanyaan silahkan siapa? Aku dulu deh. Tarai. Silakan. Kimi deh. Silakan. Jadi gini ya. iya. Sebenarnya aku tuh kan tadi di awal Afra bilang kalau misalnya kita tuh hidup harus busy goal kayak itu, nah harus ada planning ke depannya gimana. Nah, sedangkan aku tuh tipe orang yang kada busy goal hidup nih, nah kayak ya udah ya intinya adalah aku menjalankan yang sekarang dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa desire untuk melakukan, untuk punya goals gitu, untuk punya mimpi ke depannya mau gimana gitu. Itu gimana ya, Fra? Karena aku bukan tipe yang aku planningnya ini ke depan dalam beberapa tahun ke depan harus gini itu enggak sama sekali gitu. Baik. Oke, kayaknya kalau saudari Kimi ini tipenya lebih ini gak sih, goalsnya tuh untuk jarak waktu yang dekat gitu. Misalkan ada tugas, ya udah punya goalsnya, ya udah nyelesain tugasnya pas sebelum deadline gitu misalkan kan. Jadi nggak itu bukan goal yang beberapa tahun ke depan gitu belum ada ya saudari ya. Itu bukan goals. Menyelesaikan tugas itu goal saudara, karena punya goals supaya tetap produktif kehidupannya. Kalau misalkan aku jujur ada ide buat punya goals itu ketika aku melihat orang lain berhasil melakukannya. Jadi misalkan kayak Wirda Mansur, beliau itu kan sudah berhasil menjadi duta Al-Quran juga ya di New York kalau nggak salah atau di mana gitu. Dan bisa ikut sit in class di Oxford juga. Jadi itu tuh kayak goals-goals yang wah ternyata ada gitu ya orang yang bisa kayak gitu. Jadinya akhirnya ikutlah terpicu untuk bisa seperti beliau itu. Jadi kalau menurut saran aku sih explore new things sih itu. Cari-cari orang-orang yang berpengaruh yang apa aja sih hal-hal yang udah berhasil mereka capai. Biasanya ketika kita termotivasi, maka juga jadi pengen punya desire gitu untuk busy goals. Dan meskipun nggak punya goals yang jauh beberapa tahun ke depan, it's okay gitu. Kalau misalkan goals kamu tuh waktunya short term oriented. Yang penting selalu punya goals yang ingin dilanjutkan. Jangan sampai hidup kita cuma as simple as live with the flow gitu, cuma kayak ya udahlah jalanin aja nggak tahu ada apaan gitu, tanpa memiliki passion gitu untuk menjalani setiap harinya. Mungkin saran aku gitu sih. Kalau teman-teman yang lain ada mungkin saran gimana supaya bisa mempunyai tergugah gitu untuk mempunyai goals jangka panjang? Kalau ada yang mau sharing silahkan. Makasih Kimi udah nanya by the way. Iya, thank you juga lah Gesen jawabannya. Izin memberikan pendapat. Baik, silakan. Saya kan tadi Kimi bilang tidak punya goals yang panjang, maksudnya tuh. Itu menurutku beliau mungkin tidak sadar aja, pasti beliau punya goals seperti ingin membahagiakan orang tua, kan tuh yang panjang tuh, kayak menaikkan rezeki orang tua, ingin menggapai cita-citanya, ingin menjadi sukses, ingin menjadi orang yang bermanfaat tuh pasti ada. Itu tuh cuma tidak dispesifikan mungkin, pasti ada, bukan mungkin sih, pasti ada. Nah itu mungkin dispesifikan lagi nanti ke depannya. Masih kurang sadar gitu ya sama tujuan hidupnya gitu. Masih banyak bermeditasi mungkin. Meditasi. Mungkin belum berani mengangkat apa tujuan hidupnya. Iya kali ya, itu kali ya, belum berani. Ya kan apa ya kayak iya. Belum berani membuka lapisan diri yang terdalam hingga inti jati diri keinginan belum terbuka. Ya sekian. Ya baik, next. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat juga. Kan ya tadi Isan. Baik, adakah? Mau nanya lagi guys? 5, 4, 3. Aku deh. 2, 1. Ya baik, saya bertanya. Pertama lah saya ingin mengapresiasi bagaimana Afra menyampaikannya, sangat menguasai materi apa yang disampaikan. PPT-nya sudah disiapkan. Bahkan materiku yang minggu kemarin itu include apa yang disampaikan Afra sekarang. Itu aduh, saya merasa subhanallah sekali ini setara sudah seminar
internasional mungkin setara sudah. Masya Allah. Nah, pertama Dua kan aku ya itu apresiasinya. Nah, selanjutnya kan tadi Afra ada bilang pada saat seminar pada saat diskusi tadi kan menggugur sakit. Bukan. Tidak, saya tidak berniat untuk menjatuhkan. Ya siap Pak Zaki. Sambung nah. Oke, saya sambung lah. Tolong komentarnya dimatikan dulu. Nah kan tadi Afra memberikan tentang kita tuh tidak boleh menunda. Tidak boleh menunda apa rencana-rencana baik yang akan kita lakukan. Nah, saya ingin bertanya, nah kan ini setelah Afra presentasikan ini, saya bertanya bagaimana Afra tuh tadi mempersiapkan presentasi yang sedemikian wah gitu noh. Apakah Afra tuh sebelumnya tuh memang research atau memang sudah ada bahan dari lama atau gimana? Nah, itu tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan apresiasinya, Masya Allah. Semua ini mungkin terjadi berkat kasih sayang dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir, Allahu Akbar. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya aku kalau mempersiapkan sesuatu itu bisa dibilang cukup ide mentahan yang kayak judulnya doang itu udah lama dari awal kita mulai diskusi presentasi kayak gini. Aku tuh udah mulai mikir gitu. Kalau misalkan nanti aku yang bawa materi apa gitu ya yang kira-kira bisa aku bawakan dan ada kisah personalku yang bisa aku ceritakan juga. Kemudian aku terpikir lah mungkin self development aja kali ya karena aku merasakan sendiri gitu betapa enaknya ketika kita diingatkan orang untuk meningkatkan diri sendiri dan ketika ada hal-hal seperti ini dipresentasikan oleh orang lain, contohnya kayak Ustazah Poppy yang menceritakan tentang produktivitas hidup itu, kita tuh jadi cenderung merefleksi kehidupan sendiri kan. Jadi aku pengen gitu orang lain ikut merasakan apa yang aku rasakan saat aku mendengar ustadz atau ustazah lain membawakan materi ini gitu. Ide mentahnya jadi udah dari lama. Cuma untuk research bahan-bahan yang dapat menunjang presentasi ini, kayak tadi ada data tapi eksekusi pengerjaannya itu memang agak dekat dengan waktu pemaparan ini karena kalau deket-deket tuh biasanya aku adrenalinnya lebih tinggi gitu. Mungkin memang nggak bagus ya karena ini bisa dibilang kayak bukan menunda-nunda sih kalau aku sih mikirnya lebih mengetahui diri sendiri karena kalau misalkan jauh-jauh hari itu matangkan dulu konsep awalnya kalau misalkan semuanya udah terpikirkan dengan baik baru mulai cari materinya gitu sih kalau aku bekerjanya. Jadi emang eksekusinya agak mepet, cuma ide mentahan dari awalnya udah dari jauh-jauh hari sejak hari pertama kita memulai diskusi di Google Meet ini. Oh iya baik, jadi yang saya tangkap, jadi ada perbedaannya, ada perbedaan antara kita tuh. Ihsan kayak ngomong tapi mic-nya di mute. Iya. Iya, terima kasih telah mengingatkan. Tadi ada tak keluar tadi setempat. Nah jadi yang saya tangkap ya, jadi ada perbedaan antara kita tuh menunda-nunda dan kita prepare menyiapkan konsep. Jadi kalau misal kita sudah berpikir mempersiapkan konsep tuh bukan artinya menunda-nunda lah. Beda antara nunda-nunda dan berpikir menyiapkan konsep lebih dari awal. Ya terima kasih Afra atas masukannya. Terima kasih. Ya terima kasih. Mungkin yang lain punya cara. Iya punya cara yang. Ada yang mau sharing. Kalau misalnya Afra kan dia matengin konsep dulu nih lama. Terus eksekusinya baru H-1 atau H-2. Kira-kira yang lain gimana? Apakah sama? Atau teman-teman ada yang minggu sebelumnya udah siap PPT dan lain-lain? Atau gimana? Kita sharing teman-teman. Kayaknya sama aja deh kalau aku. Kalau aku, izin masuk deh, biar sekalian lanjut ke interogasi. Asik. Nanggapi yang tadi terkait dengan prepare. Kalau aku pribadi orangnya emang suka mikir dulu ya sebelum eksekusi secara langsung. Soalnya biar jelas aja. Terus kalau Afra dia research, kita juga harus research lah. Soalnya gak mungkin kan kalau kita ngomong depan orang atau menyampaikan ilmu itu asal-asalan ya. Karena itu ada pertanggungjawabannya nanti. Jadi harus ada baca dulu, harus gali-gali informasi dulu dari orang lain, dari tokoh-tokoh, dari ulama-ulama kayak gitu kan. Nah, kalian deh aku nanya. Tertawa jahat. Enggak lah, santai. Pertanyaannya santai kok. Tadi kan Afra udah nanya ya terkait
tiga hal yang produktif di kita. Aku belum tahu sih, Afra tadi ngomong dia udah atau belum. Nah sekarang kita tanya, Afra produktivitasnya apa? Nggak adil kan kalau misalnya kita ditanya, dia nggak ditanya. Oke, itu dulu pertama. Oke, langsung. Baik. Pertama apa, Fra? Hal produktif yang aku lakukan di masa di rumah aja, yang paling aku sadari sih mungkin lebih banyak membahagiakan orang tua dan keluarga ya. Membahagiakan. Karena jujur kemarin selama SMA kan juga jauh dari keluarga dan orang tua. Dan mereka itu kangen banget lah sama aku. Kangen banget sama kehadiran anaknya gitu. Nah, akhirnya selama quality time ini, selama masa di rumah aja ini, akhirnya aku bisa pulang, terus bisa catch up lagi gitu sama orang tua. Emang ini tuh hal yang tampak sederhana gitu kan, kayak cuma ngobrol sama orang tua, cuma bahagia bersama orang tua. Cuma ketika kita membahagiakan orang tua kan, insya Allah itu termasuk dalam berbakti kepada orang tua gitu kan. Jadi aku menganggap ini juga hal yang produktif, karena kita semua sama-sama nggak tahu umur kita di dunia ini berapa lama. Sedih. Jadinya kan kita senantiasa kalau hidup harus terus berbakti sama orang tua, membahagiakan keluarga, dan lain sebagainya. Terus hal yang kedua, aku itu lagi suka cari-cari lomba-lomba gitu untuk nambah pemasukan, karena selama di rumah aja nggak jalan, duit cash flow-nya tuh mandek gitu kan. Jadi aku cari-cari info lomba apa yang bisa aku lakukan. Yang baru aja aku lakukan kemarin yang ikut lomba bercerita cagar budaya itu. Emang aku nyari duitnya aja jujur. Jadi emang nyari nafkah, nyari lomba, terus research lomba, menulis esai dan lain-lain sebagainya itu sih. Terus yang ketiga, apa lagi yang ketiga ya? Terlalu banyak. Guys, Melakukan yang dilakukan hari ini. Belajar masak. Aku belajar masak, teman-teman. Jadi dulu aku itu bisa masak kayak hal-hal yang dasar-dasar B aja gitu. Padahal masak kan adalah sebuah skill untuk bertahan hidup kan. Alhamdulillah kalau masa di rumah aja ini hampir tiap hari masak sendiri buat diri sendiri. Dan itu kemajuan besar buat aku, walaupun emang orang-orang mungkin mikir kayak, cewek kan harusnya udah bisa masak dari dulu dan lain sebagainya. Cuma aku melihat itu sebagai sebuah survival skill yang harusnya udah bisa aku kuasai. Dan alhamdulillah sekarang punya waktu untuk mendalami skill tersebut. Gitu. Takbir. Oh, makasih saudara Iksan. Jadi keren. Bahagiain orang tua, cari-cari kegiatan, penghasilan bukan kegiatan. Cari duit ya. Iya bener. Terus belajar masak. Nah, lanjut deh pertanyaan kedua. Gue udah banyak. Berarti tadi yang keluar tuh menulis pertanyaan. Bukan.